Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas C, Prodi Teknologi Informasi, akan menjelaskan chapter 3. Item pada Wi-Fi BIOS. Pada tab menu kita dapat melihat informasi BIOS prosesor seperti mengatur keamanan untuk komputer kita. Pada tab Advanced kita dapat mengatur Wi-Fi pada tahap ini seperti mengaktifkan dan menonaktifkan fitur security device support, mengatur kartu VGA yang digunakan. Pada tab monitor mengatur batas putaran dari kipas prosesor. Pada tab board untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan di layar komputer. Pada tab Tools akan mengupdate firmware dari Wi-Fi. Dan pada tab Exit untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Pengertian Wi-Fi pada BIOS. Wi-Fi adalah pembaruan teknologi terbaru dari BIOS yang berfungsi mengupdate fungsi BIOS yang sudah ketinggalan zaman. Awal mulanya Wi-Fi muncul pada pertengahan tahun 1990-an, dimulai dari hadirnya standar EVI yang ada pada komputer server. Hardware yang ada di perangkat saya yaitu flash disk, monitor, RAM, mouse, dan speaker. Pengertian BOS adalah serangkaian proses tes yang dilakukan oleh komputer pada saat booting atau komputer pertama kali dihidupkan untuk mengetahui kondisi komponen perangkat keras komputer dan komponen pendukungnya. Dengan adanya proses BOS, memungkinkan pengguna komputer dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengisolasi, menentukan, serta letak kesalahan atau permasalahan pada komputer sehingga dapat menentukan langkah perbaikan yang lebih tepat. Dan fungsi BOS adalah dapat mendeteksi kesalahan sehingga dapat memperbaiki yang terjadi kerusakan pada PC. Keamanan pada Wi-Fi BIOS. 1. Logic adalah neologisme yang diciptakan sebagai permainan pada istilah pembajakan. Ini juga nama perusahaan yang menciptakan istilah yang menggunakannya untuk merujuk pada beberapa layanan pemulihan pencurian. Layanan asli berpusat di sekitar pemulihan kendaraan curian, tetapi Logic juga menawarkan produk yang dapat membantu dalam pemulihan. 2. Enkripsi drive. Enkripsi merupakan pengacangan data sehingga pihak lain tidak bisa membaca data tersebut. Agar data yang tidak terbaca ini bisa kembali dibaca, maka diperlukan proses deskripsi. Jadi deskripsi proses pembalikan data yang enkripsi agar dapat dibaca. Enkripsi berasal dari kata encryption yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kryptos yang berarti tersembunyi. Yang ketiga, secure boot adalah suatu fitur keamanan di Windows yang hadir dengan firmware Wi-Fi. Fitur tersebut akan melarang segala program lain untuk berjalan pada saat proses booting untuk menghindari adanya intervensi. Namun di sisi lain, mengaktifkan secure boot juga akan melarang pengguna untuk melakukan dual boot. Dampak power fluctuation. Blackout menyebabkan pemadaman dan kehilangan daya tata lasik kering yang tertutup. Yang kedua, kebisingan menghasilkan daya kualitas yang buruk yang dapat menyebabkan kerusakan pada komputer. Yang ketiga adalah lonjakan daya, peningkatan pada tegangan di atas aliran normal arus listrik. Pengertian RAID. RAID merupakan kependekan dari Redundant Array of Independent Disk, merupakan teknologi virtualisasi yang menggabungkan beberapa hard disk fisik ke dalam sebuah logical unit storage yang memiliki kemampuan data redundancy dan juga performance improvement. Kelebihan dan kekurangan RAID 0 atau stripping. Kelebihan RAID 0 menawarkan performa read dan write yang luar biasa. Tidak ada overhead yang disebabkan oleh kontrol paritas. Yang kedua, semua kapasitas penyimpanan digunakan. Tidak ada overhead. Yang ketiga, teknologi ini mudah diterapkan. Kekurangannya, RAID 0 tidak toleran terhadap kesalahan. Jika satu hard disk gagal, semua data dalam array RAID 0 hilang. Yang kedua, seharusnya tidak digunakan untuk sistem yang kritis.
RAID 1 atau mirroring. Kelebihan RAID 1 menawarkan kecepatan baca yang sangat baik dan kecepatan tulis yang sebanding dengan satu harddisk. Yang kedua, dalam hal harddisk rusak, data tidak harus diperbaiki manual. Sistem secara otomatis merecovery data dari harddisk cadangan. Yang ketiga, RAID 1 adalah teknologi yang sangat sederhana. Kekurangan kerugian utamanya adalah kapasitas penyimpanan yang efektif hanya setengah dari kapasitas total harddisk karena semua data ditulis 2 kali. RAID 5 atau parity. Kelebihan: proses baca data sangat cepat, tetapi ketika menulis data agak lambat karena parity atau paritas yang harus dihitung. Yang kedua, jika harddisk rusak, sobat masih bisa akses ke semua data. Dan ketika harddisknya sudah diganti, sistem secara otomatis akan merecovery data. Kekurangan: kegagalan harddisk berpengaruh pada throughput, meskipun ini masih dapat ditolerir. Yang kedua, ini teknologi yang rumit. Jika salah satu disk dapat array menggunakan disk 4 TB gagal dan diganti memulihkan data, dapat memakan waktu 1 hari atau lebih lama tergantung beban pada array dan kecepatan controller. Jika harddisk lain juga ikut rusak selama proses recovery, data hilang selamanya. RAID 6 atau parity ganda. Kelebihan seperti RAID 5, RAID data sangat cepat. Jika 2 harddisk rusak, Anda masih memiliki akses ke semua data, bahkan ketika drive yang gagal sedang diganti. Jadi RAID 6 lebih aman daripada RAID 5. Kekurangan: RAID data lebih lama daripada RAID 5 karena data parity tambahan yang harus diproses. Kegagalan drive berpengaruh pada throughput, meskipun ini masih dapat ditolerir. Ini adalah teknologi yang rumit. Merecovery kembali data di salah satu harddisk rusak dapat memakan waktu yang lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.